Hari ini saya melakukan perjalanan untuk mencari jamur di hutan dekat rumah saya. Kebetulan, dari beberapa hari yang lalu hujan terus turun tidak berhenti. Jadi saya penasaran, kira-kira hari ini kita akan menemukan jamur apa saja di hutan ini. Yuk kita coba masuk ke dalam hutan. Kita udah ketemu dengan jamur pertama kita hari ini, namanya Trichalurina javanica. Namanya agak susah emang. Tapi ini biasa disebut jamur mata kerbau sama penduduk lokal. Teman-teman bisa lihat, memang jamurnya ini mirip sekali dengan mata kerbau. Kalau saya sebenarnya agak geling lihatnya karena ini agak-agak mirip dengan kutil. Coba bisa dilihat ke sini. Jamur mata kerbau ini merupakan salah satu jamur asli dari Pulau Jawa yang bisa dimakan secara mentah. Yuk kita lihat bagaimana rasanya. Kita akan coba untuk belah jamurnya. Kita tangan ya. Ini sebenarnya agak kecil yang saya temukan. Kalau jamur ukuran dewasanya ini bisa sampai ukuran telapak tangan. Emang agak geli. Jadi banyak yang bilang jamur ini rasanya kayak nata de coco. Tuh. Teman-teman bisa lihat tekstur dalamnya. Nah, ini mirip dengan agar-agar, nggak berasa tapi segar. Jadi kalau misalnya teman-teman di hutan mungkin mau ambil snack ya, yang mirip-mirip nata de coco gitu buat mencegah haus dan lapar, mungkin bisa cari jamur ini. Kita akan coba untuk belah jamurnya. Tuh airnya keluar. Nah tuh isinya kayak agar-agar. Kameramen mau nyoba makan? Enggak. Dia nggak pernah mau nyobain kalau misalnya jamur dari hutan. Oke. Rasanya kayak agar-agar tawar, segar, berair, teksturnya mirip banget sama nata de coco. Jadi ya cukup menarik nih pengalaman makan jamur ini. Yuk kita lanjut lagi. Saya pun melanjutkan perjalanan saya. Saya menemukan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya ketika saya melihat sesuatu yang berukuran kecil. Sesuatu yang indah itu kebanyakan luput dari penglihatan kita, padahal ada di sekeliling kita. Contohnya lebah ini, tuh lihat, lucu sekali kan? Tak lama kemudian, saya menemukan sebuah jamur coklat yang tumbuh di tanah. Jamur ini tumbuh di dekat sebuah batang kayu yang tergeletak. Nah, kita ketemu jamur lain. Ini namanya Gymnopus spesies. Nih, mungkin bisa dilihat di sini bahwa ini adalah salah satu jamur yang paling umum kita jumpai di dalam hutan. Teman-teman, kalau misalnya ketemu lantai hutan yang basah sedikit atau misalnya di rumah teman-teman nih gitu, kalau misalnya ada jamur yang tumbuh berwarna coklat, itu biasanya adalah jamur ini, Gymnopus spesies. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini dia tumbuh berdekatan dengan batang kayu, tetapi sebenarnya ini tidak tumbuh di kayunya, dia tumbuh di tanahnya. Saya akan coba petik satu. Dia warnanya coklat biasanya. Ciri khasnya adalah ini ya, dia punya gurat-gurat coklat yang cukup terlihat, dan kemudian batangnya ini memang agak keras biasanya. Meskipun gampang dipatahkan tuh, tapi sebenarnya teksturnya lihat. Nah, lalu kemudian ini gillsnya juga bisa dilihat, dia agak keriting ya, gitu. Nah, jamur ini sebenarnya di recordnya bisa dimakan, tetapi dicatat sebenarnya tidak substansial. Substansial berarti jamur ini meskipun bisa dimakan, tetapi rasanya tidak enak. Jadi lebih baik ditinggalkan saja ya kalau teman-teman menemukannya. Sambil menghirup udara pagi yang segar di musim hujan, saya terus mencari jamur. Lihat, capung saja sudah bangun di jam segini.
Ayo jangan kalah, mari kita cari jamur bareng-bareng di hutan sekitar rumah. Nah, saya menemukan jamur lain. Kali ini jamurnya agak unik karena memiliki bercak-bercak merah di capnya. Teman-teman ada yang tahu jamur ini apa? Ya, ini adalah jamur Agaricus spesies yang sempat kita bahas di episode-episode yang lalu. Sebenarnya ada beberapa spesies Agaricus yang memang mengeluarkan bercak-bercak merah atau kekuningan. Akan tetapi, kalau merah sebenarnya masih bisa dimakan. Nah, yang perlu diwaspadai adalah jamur yang mengeluarkan bercak kekuningan karena rata-rata yang mengeluarkan getah kuning itu adalah jamur Agaricus dengan spesies yang beracun. Ada jamur lain. Nah, teman-teman, kita nemu jamur barat atau suparampak nih ya. Ini jamur barat kecil tapi ya sayang banget, kayaknya ini udah dimakanin sama serangga. Saya nggak tahu juga sih ini masih bisa dimakan atau enggak, karena kayaknya kita udah terlambat juga datang ke sininya. Mungkin ini mekarnya sekitar 2-3 hari yang lalu gitu. Oh, ternyata ada lagi jamur yang sama di dekatnya. Biasanya kalau suparampak yang sebesar ini, dia meskipun tumbuh di dalam satu koloni raya, akarnya ya myceliumnya, tapi jaraknya biasanya agak berjauhan. Jadi kita memang harus agak teliti di area tersebut gitu. Nih, ini juga udah terlalu layu dan dimakan serangga. Sayangnya mungkin udah nggak edible. Ya nggak apa-apa, kita taruh aja. Semoga ini sporanya bisa nyebar ke hutan dan rakyatnya makin rajin bercocok tanam jamur ini. Oke, nggak apa-apa, sayang sih, sedih, tapi ya udah. Ini jamur yang sama kayak yang tadi, cuma ukurannya agak sedikit lebih besar, tapi kita sama-sama telat. Ini udah ada yang makan duluan. Nih. Ada yang udah nikmatin jamurnya terlebih dahulu. Ini ada siput lagi makan jamurnya, dan ada beberapa serangga juga yang udah ada di sini. Ya nggak apa-apa, emang kita dari beberapa hari yang lalu nggak sempat ke hutan meskipun cuacanya mendukung. Jadi ya gini resikonya, kita udah agak terlambat panen jamur-jamur yang enak. Ya nggak apa-apa, siput, kamu makan terus ya biar cepet sehat dan cepet besar. Padahal kita udah ketemu 3 jamur barat, tapi belum ada yang bisa kita panen. Oke, kita taruh lagi di tempatnya biar si siput dan serangga-serangga menyelesaikan tugasnya makan jamur. Gak apa-apa, yuk kita cari lagi ya. Meskipun banyak jamur barat yang tumbuh di sekitar sana, tetapi memang kebanyakan jamur-jamur ini sudah dimakan oleh serangga. Memang di habitat asalnya jamur ini merupakan salah satu jamur favorit untuk dimakan oleh siput dan serangga-serangga. Makanya kita harus buru-buru dan tidak boleh kalah cepat. Akhirnya kita ketemu dengan jamur barat yang cukup bisa dimakan, karena ini sebenarnya udah dimakan juga sama serangga. Lihat tuh, jadi ada yang hilang-hilang, tapi sepertinya kondisinya masih cukup bagus dan kita masih bisa panen ini. Saya juga masih bisa pilih-pilih kira-kira yang mana bagian yang bisa dimakan dan enggak. Kayaknya batangnya juga belum terjamah sama serangga, jadi kita bisa bawa pulang. Ini jamur barat pertama kita yang bisa dimakan. Oke, kita cari lagi yuk. Akhirnya kita ketemu sama jamur yang masih bagus. Tadi waktu saya temukan memang masih tertutup sama daun-daunan. Tapi kalau misalnya tertutup sama daun-daunan dan masih ada tanahnya dikit, justru bagus karena biasanya belum banyak serangga yang mengelilingi. Nih, di dekatnya sudah ada yang mengincar. Siput.
Gak apa-apa. Maaf ya, kamu lain kali aja makannya. Oke, kita akan ambil di sini. Kita akan congkel pakai pisau. Oke. Ya. Oke. Tuh. Akhirnya kita berhasil tanpa putus. Nah, ini adalah jamur barat atau supa rampak ya kalau yang kecil. Yang besar itu namanya biasanya disebutnya supa bulan. Nah, tada. Ini masih bagus, masih bersih. Ada sedikit yang dimakan serangga, tapi nggak apa-apa. Ini jadi jamur kedua kita yang bisa dimakan hari ini. Oke, kita masukkan ke dalam keranjang ya. Oke. Kita akan cari-cari lagi di area ini. Siapa tahu ada jamur yang mirip-mirip ya, yang tumbuh di sekitar sini. Karena biasanya meskipun dia nggak tumbuh dalam klaster atau bergerombol, biasanya dalam satu sarang rayap dia akan ada beberapa yang tumbuh. Makanya kalau dalam satu area dia sudah ada gitu, biasanya di dekat-dekat situ ada temannya. Tapi harus dicari dengan teliti karena biasanya dia suka sembunyi dan biasanya jaraknya cukup jauh. Kita coba cari lagi yuk. Setelah jamur kedua kita tadi, perjalanan saya mencari jamur cukup mudah karena ternyata jamur ini memang sedang musim di hutan yang saya kunjungi. Jadi saya menemukan sekitar 9 atau 10 jamur yang mirip dengan jamur tadi. Hari ini kita panen cukup besar. Saya langsung berpikir dan berandai-andai kira-kira enak dimasak seperti apa ya jamurnya. Banyak juga dari teman-teman yang bertanya bagaimana cara mempersiapkan jamur ini untuk dimakan. Kalau saya pribadi akan bilang ini sangat sesuai dengan selera teman-teman. Bisa dimasak dengan cara tradisional dengan bumbu Indonesia, yaitu memasukkan cabai, lalu kemudian bawang merah, bawang putih, serta tomat ke dalam masakan teman-teman. Tetapi saya pribadi lebih suka dengan bumbu yang simpel, yaitu garam, merica, serta mentega. Saya merasa bahwa bumbu yang simpel tersebut sebenarnya bisa membawa rasa asli dari jamur barat atau supa rampak ini keluar. Nah, tetapi salah satu hal yang paling penting adalah proses pembersihan dari jamur tersebut. Jangan sampai ketika teman-teman masak jamur tersebut masih banyak ulat-ulat yang bersembunyi di dalam jamurnya. Oh iya, tidak lupa teman-teman tidak boleh menggunakan terlalu banyak air. Karena ketika teman-teman mencuci jamurnya dengan air, rata-rata jamur tersebut akan menjadi soggy ya, atau kemudian waterlogged, sehingga tekstur jamurnya menjadi rusak. Saya pun terus melanjutkan perjalanan saya mencari jamur. Selagi berjalan-jalan, saya melihat beberapa hal yang cukup menarik. Di antaranya adalah telur ini. Saya nggak tahu sebenarnya ini telur apa, tetapi kalau dari bentuknya ini mirip sekali dengan telur cicak. Apakah mungkin ini telur tokek hutan ya? Coba kalau teman-teman yang tahu bisa ditulis juga di kolom komentar di bawah ini. Kita kebetulan ketemu lagi dengan jamur ini. Oh, iya. Ini mesti ingat nggak jamur apa? Iya, ini jamur Calvatia species atau biasa disebut jamur roti. Ada yang bilang ini puffball kalau misalnya di negara-negara barat ya. Bentuknya tuh ini sangat squishy, empuk gitu. Jadi nanti kita bisa belah dan kita masak. Ini teksturnya kayak tahu, kita sudah sempat bahas di video sebelumnya. Ini penemuan bagus untuk hari ini. Karena hujan mulai turun dan saya sendiri sudah mengumpulkan cukup banyak jamur untuk hari ini, saya memutuskan untuk mengakhiri perburuan saya sampai di sini. Terima kasih karena sudah menonton channel Woods After the Rain. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus ikuti video-video terbaru dari channel ini. Bye, see you later.